Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Vina Apsari, NIM 1021948, Prodi Hukum Pidana Islam, Lokal HPI 5B, Mata Kuliah Politik Hukum Pidana, Dosen Pengampu Muhammad Aiman SHMH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang upaya penal dan non-penal, yaitu pengertian dan berbagai bentuk upaya penal. Menurut Barda Nawawi Arif, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi. Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana atau penal police, criminal police, atau strafrecht politik merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana. B. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat. C. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana. D. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar. Kebijakan penal yang bersifat represif namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif. Karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan atau penangkalnya. Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan. Karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan ketidaksukaan masyarakat atau pencelaan atau kebencian seseorang, yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa penal police merupakan bagian integral dari social defense police, bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini. Mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif dan juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berpikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan. B. Pengertian dan pemahaman upaya non-penal. Menurut Barda Nawawi Arif, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non-penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non-penal ini, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Kebijakan non-penal atau non-penal police merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat.
penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, di mana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal. Upaya non-penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya, yang juga mempunyai potensi efek preventif, misalnya media, pers, atau media massa. Pemanfaatan kemajuan teknologi dikenal dengan istilah teknoprevention dan pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Sudarto pernah mengemukakan bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya non-penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat atau pelanggar hukum potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia atau operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif, edukatif dengan masyarakat dapat pula dilihat sebagai upaya non-penal yang perlu diefektifkan. Kebijakan non-penal ini mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menanggulangi masalah kejahatan karena langsung menyentuh ke akar permasalahan dari kejahatan, yaitu sebab-sebab terjadi kejahatan. Kebijakan non-penal meliputi bidang yang sangat luas karena mencakup hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat. Kebijakan non-penal mempunyai daya pencegah, terjadinya kejahatan sehingga memiliki nilai yang strategis untuk menanggulangi masalah kejahatan. Konsepsi yang demikian ini juga terdapat di dalam Kongres PBB ke-6 tahun 1980 di dalam resolusinya mengenai Crime Trends and Crime Prevention. Strategis yang antara lain dikemukakan bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang. B. Bahwa strategis pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan. C. Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan di antara golongan besar penduduk. C. Penggunaan sarana penal dalam penanggulangan kejahatan. Penal polis merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindakan pidana. Sedangkan non-penal polis lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindakan pidana. Keberhasilan penanggulangan kejahatan
Kejahatan tidak hanya dilakukan dengan sarana penal yang memiliki keterbatasan, tetapi perlu ditunjang juga dengan sarana non-penal secara integral. Pendekatan penal dilakukan melalui penerapan hukum pidana, sementara pendekatan non-penal dilakukan melalui upaya pencegahan terjadinya kejahatan dengan melihat akar masalah kejahatan tersebut. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat sosial. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan. Yang terakhir, kritikan para sarjana terhadap penggunaan sarana penal. Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal terungkap pula dari pendapat beberapa sarjana antara lain. A. Rubin menyatakan bahwa pemidanaan atau apapun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki sedikit atau tidak, mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan. B. Schultz menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat. C. Carlo Christensen pada waktu membicarakan beberapa pertimbangan mengenai kemungkinan suatu politik kriminal yang rasional, mengemukakan antara lain, pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur. Pengaruh itu terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat yang disebut dengan berbagai macam nama, misalnya pencegahan umum, memperkuat kembali nilai-nilai moral, memperkuat kesadaran kolektif, menegaskan kembali atau memperkuat rasa aman dari masyarakat, mengurangi atau meredakan ketakutan, melepaskan ketegangan agresif, dan sebagainya. D. Donald R. Taft dan Ralph W. England pernah menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu kontrol sosial, kebiasaan, keyakinan, agama, dukungan, dan pencelaan kelompok. Penekanan dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.